wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati. Nah, kali ini kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu tentang sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini adalah materi kelas 8 semester 1. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah yang pertama, menjelaskan kedudukan titik-titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian, kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian, pengalaman belajar yang akan kamu peroleh setelah mempelajari sistem koordinat kartesius ini adalah yang pertama, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Kemudian yang kedua, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini pengalaman belajar yang diharapkan nanti bisa kamu dapatkan setelah mempelajari sistem koordinat kartesius ini. Karena apa? Karena sistem koordinat kartesius ini merupakan materi prasyarat bagi kamu sebelum mempelajari persamaan garis lurus, ya. Nah, ini peta konsep secara garis besar materi yang akan kamu pelajari. Dalam sistem koordinat kartesius itu ada dua hal yang akan kamu pelajari, yaitu posisi titik dan posisi garis. Nah, posisi titik ini dilihat berdasarkan titik asal, kemudian posisi titik terhadap sumbu X, posisi titik terhadap sumbu Y. Kemudian posisi garis, nah garis itu bagaimana? Apakah garis itu saling sejajar, berpotongan, atau tegak lurus? Nah, nanti ketika kamu mempelajari persamaan garis lurus, ini sangat penting ya, bagaimana kedudukan dua garis yang sejajar, berpotongan, kemudian tegak lurus ya. Jadi nanti diperhatikan baik-baik materi dalam sistem koordinat kartesius ini. Nah, sebelum masuk ke sistem koordinat secara mendalam, nah ini adalah gambaran secara singkat. Sebenarnya apa sih sistem koordinat itu? Nah, ini ada dua anak ya. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya. Ini rumah gurunya, Bu Badia. Jadi, Bella dan Diva ini dari sekolah akan ke rumah gurunya. Namun, mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badia hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda. Mereka menempuh jalan yang berbeda. Jadi mungkin Bella sama Diva, ayo cepet-cepetan, nanti aku menempuh jalan yang sebelah sini, kami sebelah sana. Nanti siapa yang duluan sampai rumahnya dia, gitu ya. Nah, warna merah itu adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Bella. Jadi Bella menggunakan rute yang berwarna merah yang ini, ya. Kemudian Diva menggunakan warna yang biru. Diva menggunakan warna yang biru ini. Nah, ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badia, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama,
Mengapa bila datang lebih awal dari Diva? Nah, coba nanti kalian pikirkan ya di rumah. Kenapa kok Bella datang lebih awal daripada Diva? Itu bisa kamu lihat di buku paket halaman 45. Oke, nah sekarang kita masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi sebelum menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian harus tahu dong koordinat itu apa. Nah, kamu kan sering dengar toh koordinat itu apa sih sebenarnya? Nah, koordinat itu merupakan pasangan dari absis dan ordinat. Nah, menjadi pasangan yang dinamakan koordinat. Nah, absis itu menunjukkan posisi pada sumbu X, sedangkan ordinat menunjukkan posisi pada sumbu Y. Nah, pasangan dari absis dan ordinat ini menjadi koordinat. Contohnya ini ya, A 2,3. Maka absis X itu adalah 2 dan ordinatnya Y itu 3. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu akan mengenalkan lebih lanjut dengan menggunakan GeoGebra. Ibu bukakan dulu ya GeoGebra-nya. Nah, ini adalah tampilan GeoGebra. Nanti akan Bu Laksmi sertakan di Google Classroom linknya ya. Jadi kamu bisa mendownload versi desktop atau menggunakan laptop, atau kamu bisa tidak perlu mendownload tapi memainkannya secara online. Nanti dua-duanya linknya akan Ibu sertakan. Oke, tadi titiknya berapa tadi? 2,3 ya. 2,3. Nah, sekarang Bu Laksmi kenalkan dulu. Yang mendatar ini adalah sumbu X ya. Kemudian yang vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, 0 ini adalah sebagai pusat koordinat. Nah, di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif. Mulainya dari 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian, untuk sumbu yang vertikal, ini sumbu Y ya. Di atasnya 0 itu adalah positif. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, di bawah 0 itu mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau titiknya itu 2,3, maka letaknya ada di mana? Nah, berarti kan tadi absisnya 2. Absisnya 2, ordinatnya 3. Nah, ketemu di sini. Nah, dong ya cara meletakkannya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jarak titik A ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y? Nah, sekarang yang pertama kita tentukan dulu ya jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, jarak titik A terhadap sumbu X. Misalkan saya tentukan koordinat D 2,0. Nah, jarak titik A terhadap sumbu X itu ada di sini, ada di B ini. Misalkan saya ambil segmen. Nah, segmen itu garis A ke B. Nah, AB ini menunjukkan jarak titik A ke sumbu X. Jaraknya berapa satuan ini? 1, 2, 3. Nah, jarak titik A ke sumbu X itu 3 satuan. Kemudian jarak titik A ke sumbu Y berapa satuan? 1, 2, 2 satuan. Benar tidak? Kita cek ya. Nah, kita hubungkan A dengan C. Nah, ternyata AC ini adalah jarak titik A ke sumbu Y ya. AC panjangnya 2 satuan. Sudah jelas anak-anak? Nah, sekarang satu lagi. Misalkan negatif 5, negatif 6.
Nah, negatif 5, negatif 6. Maka jarak titik D ini ke sumbu X berapa satuan? Ke atas berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Benar tidak? Kita coba ya. Nah, jaraknya segmen jarak D ke E 6 satuan. Nah, jadi jarak titik D ke sumbu X itu adalah DE ini berapa? 6 satuan. Jarak titik D ke sumbu Y, berarti kan ke kanan. Ke kanan berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Coba ya, benar tidak? Coba kita hubungkan D dengan F. Nah, betul ya. Sekali lagi ulangi ya. Yang titik A tadi kan koordinatnya 2,3 ya. 2,3 ini 2,3. Nah, jarak titik A ke sumbu X itu adalah AB ini. Nah, panjang AB berapa satuan? 1, 2, 3. Kemudian jarak titik A ke sumbu Y itu 2 satuan. Nah, sekarang kalau D. Titik D ini koordinatnya adalah negatif 5, negatif 6. Nah, titik D ini jaraknya terhadap sumbu X berapa? DE. Nah, jaraknya berapa? 6. Kemudian jarak D ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Sudah jelas ya? Nah, sekarang Laksmi akan menjelaskan tentang kuadran. Nah, kuadran itu apa sih? Kuadran itu adalah bidang-bidang koordinat. Nah, jadi bidang koordinat ini ya, bidang koordinat ini dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y menjadi 4 bagian yang dinamakan oleh kuadran. Nah, kuadran pertama itu terletak di sini. Ini kuadran pertama ya. Kemudian di sini kuadran yang kedua. Yang ini kuadran yang ketiga dan yang sebelah sini kuadran yang keempat. Kalian bisa membaca di buku kalian masing-masing halaman 49. Nah, sehingga titik A ini terletak di kuadran berapa? Kuadran 1. Kemudian D terletak di kuadran yang ke berapa? 1, 2, 3. Yang kuadran ketiga. Nah, sekarang kalau misalkan negatif 7,4. Nah, kalau G terletak di mana? Kuadran kedua, ya, betul. Kemudian kalau misalkan, nah, titik H. Nah, titik H ini terletak di kuadran yang keempat. Oke, Laksmi tegaskan sekali lagi ya. Titik A yang ada di sini semuanya, entah itu titik A atau misalkan Laksmi ambil titik lagi ya. Misalkan berapa? 6,6. Nah, 6,6. Jadi A dan I ini terletak di kuadran yang pertama. A dan I terletak di kuadran yang pertama. Kemudian misalkan, nah, G dan J terletak di kuadran yang kedua. Kemudian misalkan, nah, D dan K itu terletak di kuadran yang ketiga. Kemudian misalkan, nah, L. H dan L itu terletak di kuadran yang keempat. Ya, sekali lagi,
A dan I ini terletak di kuadran yang pertama, ya. Kemudian G dan J ini terletak di kuadran yang kedua. Kemudian K dan D terletak di kuadran yang ketiga. Kemudian L dan H ini terletak di kuadran yang keempat. Nah, buat apa sih kalian pelajari kuadran dan segala macam? Nah, pengertian tentang kuadran ini nanti akan sangat berguna ketika kamu di kelas 10. Kamu nanti akan mempelajari trigonometri ya. Untuk mencari nilai sinus, kosinus, tangen, kotangen dari suatu sudut, itu kamu harus tahu kalau di kuadran pertama bagaimana, di kuadran kedua bagaimana, kuadran ketiga bagaimana, dan di kuadran yang keempat bagaimana. Nah, kamu harus tahu ya. Nah, sekarang permasalahannya. Kalau B, C, E, dan F ini bagaimana? Terletak di kuadran berapa? Nah, terletak di kuadran berapa? Nah, B, C, E, dan F itu terletak tidak terletak di kuadran manapun ya. Tetapi B dan E ya, B dan E ini terletak pada sumbu X. Kemudian C dan E ini terletak pada sumbu Y. Coba kamu perhatikan koordinatnya. B itu kan koordinatnya 2,0 ya, 2,0. Nah, ini kan sumbu Y-nya ordinatnya kan 0. Karena B itu terletak pada sumbu X. Jika terletak pada sumbu X, maka Y-nya 0. Nah, kalau C itu koordinatnya kan 0,3. Nah, berarti yang 0 adalah X-nya karena C terletak pada sumbu Y. Nah, sekarang kalau jarak B terhadap sumbu X berapa? Jarak titik B terhadap sumbu X 0. Tapi kalau jarak titik B terhadap sumbu Y 2. Jarak titik C terhadap sumbu X 3. Kalau jarak titik C terhadap sumbu Y 0. Nah, sudah jelas anak-anak? Nanti kamu ulangi lagi ya video dari kelas B kalau misalkan kamu masih ada hal yang belum kamu pahami, silakan diputar terus videonya, dipahami. Kalau masih bingung, jangan malu untuk bertanya di WA group ya. Oke, nah untuk part yang pertama, Ibu cukupkan sekian dulu. Nanti di part yang kedua, kalian akan mempelajari posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay happy and stay healthy.